Who are you? Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah cerita dari film yang berjudul Daniel and Jack. Daniel baru saja menginjakan kakinya ke Kerala yang dipanggil oleh pihak kepolisian Kerala untuk menyelidiki kasus perampokan yang terjadi di ISBC Bank. Sebelum Daniel menemui Menteri Dalam Negeri, ia mendatangi ISBC Bank untuk memeriksa semua yang ada di dalamnya. Tak lama ia langsung menuju rumah dinasnya untuk menemui Menteri Dalam Negeri yang menjelaskan kalau pencurian itu mencapai 1.700 crore dan harus didapatkan kembali oleh Daniel uang-uang tersebut. Daniel mulai mempelajari berkas yang menuliskan tentang perampokan yang telah terjadi. Pencurian itu mengambil uang dan berlian di ruangan branch manager dari ISBC Bank, Padma Senoy. Saat itu pencuri masuk ke ruangan Padma dengan menggunakan topeng Mr. Bean dan membius semua orang di ruangan Padma dengan parfum yang telah ia bawa. Pencuri itu mengambil semua berlian dan uang yang ada. Polisi yang telah mengetahui kejadian itu mencoba mengepung bank agar pencuri tidak bisa melarikan diri. Namun dengan kecerdikannya ia menyamar menjadi salah satu rekan bisnis Padma hingga membuat polisi tidak mencurigainya. Daniel yang memeriksa rekaman kamera pengawas itu menganalisa dan mengetahui pencuri sebenarnya yang merampok bank tersebut, mulai dari menjadi jurnalis dan menjadi rekan bisnis Padma. Namun ia masih sedikit kesulitan mengetahui wajah pencuri yang selalu tertutup. Daniel menyelidiki lapangan parkir yang ia curigai sebagai tempat pencuri memarkirkan mobilnya setelah merampok dari bank. Namun sayang di sana tidak dipasangi CCTV hingga ia belum bisa menemukan pelaku. Namun ia mendapatkan informasi sebuah mobil putih terparkir di tempat tersebut saat kejadian perampokan itu. Daniel kini terfokus pada mobil mewah putih yang ia yakini adalah milik pelaku hingga saat ia bertemu mobil tersebut di parkiran pusat perbelanjaan, ia langsung meminta rekaman CCTV-nya untuk diselidiki. Dari rekaman kamera pengawas tersebut, ia melihat wajah sang pelaku yang meminta beberapa anggota polisi untuk mendesain wajah pelaku. Daniel pun mengetahui kalau Jack adalah pelakunya yang merupakan pebisnis terkenal di Kerala. Namun beberapa polisi tidak meyakini kalau Jack adalah pelakunya karena ia adalah pebisnis dan mempunyai banyak uang. Tapi Daniel mengungkapkan kalau ada rencana tersembunyi dari apa yang Jack lakukan. Dan dari semua perampokan yang terjadi, rata-rata itu adalah uang hitam atau uang gelap dari para pengusaha dan juga pejabat. Kali ini, Jack berpamitan dengan Rametan untuk pergi ke Goa. Di sela-sela menunggu jam penerbangan, Jack berkenalan dengan seorang wanita cantik saat ia bermain sudoku. Jack banyak membantunya memenangkan permainan itu hingga mereka saling berkenalan satu sama lain. Wanita cantik yang mengakui dirinya bernama Sasmita mengakui perjalanan ke Goa kali ini untuk menikmati keindahan yang disajikan di daerah Goa yang terkenal sangat menarik. Di lain kesempatan, Sasmita kembali bertemu dengan Jack dan di sana Jack mengajari Sasmita untuk bermain catur sekaligus memenangkan permainannya. Sasmita mendapatkan 50.000 rupiah dari dua permainan yang ia menangkan. Sasmita mengucapkan banyak terima kasih kepada Jack yang telah mengajarinya bermain catur karena selama ini ia tidak bisa melakukannya. Namun di tepi pantai mereka malah dihadang oleh panitia penyelenggara permainan catur tersebut yang menginginkan mereka mengembalikan uang tersebut sambil menodongkan senjata ke arah leher Sasmita. Jack kemudian langsung melumpuhkan mereka hingga mereka meninggalkan Jack yang berhasil membawa kembali Sasmita. Wow.
Namun aksi Jack tersebut terekam kamera oleh Hari, anak buah Daniel. Mereka mulai menyelidiki keperluan apa yang dilakukan Jack di goa. Saat di Kerala, Jack yang bertemu kembali dengan Sasmita mengajak Sasmita untuk datang ke kediamannya. Tapi Hari mengikuti mereka sampai ke rumah Jack. Di rumah itu, Sasmita berdecak kagum melihat isi kediaman Jack yang besar dan mewah. Jack yang melihat berita tentang Menteri Dalam Negeri mengatakan kalau kali ini Koya Paramba berniat mengambil uang suap kemudian memanipulasinya. Sasmita tidak meyakininya hingga Jack mengajaknya bertaruh. Sehingga yang menang harus mentraktir mereka es krim. Sasmita pun mengikuti permainan Jack. Sasmita yang mengetahui dirinya dibuntuti oleh Hari, anggota polisi langsung mengatakan kalau Menteri Dalam Negeri akan mengambil uang suap di Hotel Rwanda. Hari langsung mengatakan hal itu kepada Daniel yang langsung membentuk tim untuk menjaga Menteri dan menjaga Jack. Karena mereka yakin akan datang mengambil uang hitam tersebut dari tangan Menteri Dalam Negeri. Koya Paramba mulai mendatangi Hotel Rwanda. Daniel yang telah menyebar anak buahnya yang menggunakan pakaian sipil agar tidak mencolok mulai memperhatikan gerak-gerik Menteri Dalam Negeri tersebut. Jeep Philip dan Rames mulai mengikuti mobil Menteri Dalam Negeri agar menjaga keamanannya hingga mobil Jack tiba-tiba berada di tengah-tengah iring-iringan mobil Menteri dan juga Jeep polisi. Philip melaporkan kepada Daniel dan langsung meminta mereka untuk tetap mengawasi semua mobil-mobil tersebut. Di tengah perjalanan, Menteri Dalam Negeri menerima telepon yang mengabarkan akan ada pemeriksaan tentang kekayaan dirinya. Hal itu membuat takut Koya Paramba dan meminta asistennya untuk memindahkan uang di dalam mobil mereka ke mobil polisi yang mengiring mereka. Philip dan Rames merasa bingung karena jeep polisi pengiring mobil Menteri telah melintasi jalan berbeda. Daniel meminta Philip dan Rames untuk mengikutinya, tapi mereka membantah dan mengatakan untuk tetap mengikuti Jack yang diyakini akan mengambil uang tersebut. Namun ternyata dugaan mereka salah, karena sampai di kediaman Menteri, Jack tetap mengikuti mobil Menteri juga. Hingga Jack memarkirkan mobilnya di sebuah restoran. Daniel pun mengikuti mobil polisi yang telah membawa uang tersebut. Tak lama, Jack yang telah mengganti baju dan kendaraannya menjadi sepeda motor langsung menghadang mobil yang membawa uang tersebut dan langsung melumpuhkan polisi yang ada di sana. Dengan cepat, ia menggendong tas berisi uang dan langsung meninggalkan mobil polisi tersebut. Tapi, ia malah menabrak mobil Daniel yang sengaja digunakan untuk menghadang Jack. Mereka pun terlibat perkelahian, namun dengan keahliannya, Jack mampu menghindari Daniel dan pergi menjauh dari Daniel. Daniel menyiapkan peluru di senjatanya. Namun saat ingin menembaknya, ia malah melihat 5 motor yang sama lengkap dengan perlengkapan sama persis dengan Jack yang mencuri uang Menteri tersebut. Daniel menelpon Philip dan Rames untuk menghadang Jack beserta teman-temannya yang akan melintasi Cantonment Road dan mereka pun menurutinya dan berhenti untuk menghadang Jack dan teman-temannya. Tapi mereka terkejut ketika bukan 5 motor yang datang melainkan ratusan motor yang melintas hingga membuat mereka bingung untuk mencari Jack di antara motor-motor tersebut. Begitupun dengan Daniel yang baru saja tiba di tempat itu pun merasa bingung dan kembali gagal menangkap Jack. Namun ia berjanji akan menangkap Jack secepatnya. Kali ini Jack kembali bisa mengelabui Philip dan berhasil menggasak habis harta Tuan Hasbullah yang tersimpan di antara barang dagangan miliknya. Hal itu membuat Daniel menjadi sangat kesal dan ingin dengan cepat menangkap Jack. Sementara Sasmita yang semakin hari semakin dekat dengan Jack membuatnya merasa jatuh cinta, apalagi dengan kepintaran Jack, ia banyak diajarkan hal-hal baru yang selama ini tidak ia ketahui. Namun tanpa sepengetahuan Jack, Sasmita membuntutinya yang pergi ke tempat kremasi seorang tentara India bernama Krishna Kumar. Air matanya pecah ketika melihat istri dan anak dari Krishna Kumar hingga ia dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Sasmita ternyata adalah seorang polisi yang sengaja dikirim oleh Daniel untuk mencari tahu tentang Jack sebenarnya. Kali ini ia melaporkan semua yang ia ketahui tentang Jack pada Daniel. Di ruangan kerjanya, Daniel menceritakan kalau Jack adalah komandan tentara India bersama kakak laki-lakinya sering mendapatkan tugas untuk menghancurkan teroris di area perbatasan India. Hal ini membuat Philip terkejut karena sudah berulang kali mereka bertemu. Daniel menjelaskan kalau Sasmita adalah polisi yang ia tugasi untuk mendekati Jack dan melaporkan semua yang dilakukan Jack selama ini. Daniel dan Jack sama-sama bertemu di gereja.
Keduanya menelanjangi identitas mereka yang sama-sama mengetahui tentang diri mereka. Sasmita yang berkunjung ke rumah Jack langsung menanyakan tentang Krishna Kumar yang kemarin baru saja dikremasi. Jack menjelaskan kalau Krishna Kumar adalah mayor tentara India dan ia melampiaskan kekesalannya kalau tentara India tidak pernah dihargai kecuali mereka gugur dari medan perang melawan teroris. Jack teringat saat ia dan kakak laki-lakinya masih menjadi tentara India. Saat itulah ia kehilangan kakaknya yang tertembak oleh teroris dan sejak itulah ia kehilangan sosok seorang ayah yang ditemukan dalam diri kakak laki-lakinya. Begitupun dengan keluarga mereka yang sangat sedih melepas kepala keluarga mereka telah tiada. Namun kekecewaan bukan berhenti sampai di situ saja karena mereka menghilangkan uang kompensasi yang harusnya menjadi hak para keluarga yang ditinggal oleh kepala keluarga mereka, bahkan melecehkannya. Hal itu membuat sedih kakak iparnya dan membuat tidak bisa mengendalikan emosinya untuk melakukan bunuh diri. Sejak itu ia menitipkan kedua keponakannya kepada yayasan yang saat ini ia kendalikan agar mereka tidak merasa kehilangan keluarga mereka. Sasmita yang mengetahui masa lalu Jack membuatnya paham akan alasan mengapa Jack sering mencuri uang hitam dari para pejabat. Kenangan bersamanya pun seolah menari dan membuatnya sedikit merasa bersalah karena ia telah membohongi Jack dan mendekatinya untuk mengetahui bagaimana Jack melakukan pencurian-pencurian itu. Kali ini Jack mengajak Sasmita ke yayasan yang ia dirikan untuk melihat langsung para keluarga yang telah ditinggal oleh para kepala keluarga mereka. Di sana mereka bisa menjadi lebih produktif dan melupakan kesedihan mereka. Bahkan anak-anak mereka pun dibina agar memiliki bekal untuk di masa depannya. Jack juga mengajak Sasmita ke goa lagi dan menempati kamar yang berbeda di hotel yang sama. Sesampainya di hotel, Sasmita langsung melaporkan kepada Daniel apa yang telah ia ketahui. Dan saat di kamar Jack, ia malah ditinggal begitu saja oleh Jack dengan alasan lain. Di kamar itu, Sasmita mencoba mencari bukti kejahatannya dan melihat apa yang selama ini dipantau oleh Jack melalui teropong yang ada di atas mejanya. Sasmita terkejut ketika melihat sendiri kalau Jack memantau IBM Bank dan langsung memberitahukan kepada Daniel. Dia juga mendapat sendiri baju seragam security yang baru saja dikirim ke kamar Jack bertuliskan IBM Bank. Daniel pun yang berada di goa langsung menyiapkan tim khusus lagi untuk menangkapnya. Bersamaan dengan kabar dari Sasmita, ia juga mendapatkan kabar kalau Menteri Dalam Negeri akan kembali bertemu dengan kolega bisnisnya dari negara Kuwait. Daniel memberitahu tentang semua ini kepada komisaris dan komisaris membenarkan dan mencoba memberi peringatan kepada Menteri Dalam Negeri untuk berhati-hati, namun ia tidak menghiraukannya. Malam harinya, Jack yang akan makan malam bersama Sasmita mengatakan kalau ia telah mengetahui bahwa Sasmita adalah seorang polisi. Mendengar hal itu, Sasmita merasa malu dan langsung meminta maaf kepada Jack, tapi Jack sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu, karena ia telah menganggap Sasmita sebagai sahabat yang ia percaya. Jack mulai menjalani rencananya dengan menggunakan seragam keamanan dari IBM Bank dan memasuki minibus milik IBM Bank. Sasmita langsung membuntutinya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Daniel kepadanya. Philip dan anggota polisi yang lain pun telah berjaga di sekitar bank untuk menangkap langsung Jack. Setelah melihat minibus yang ditumpangi Jack keluar dari bank, Philip dan yang lainnya langsung menyerbu mereka lengkap dengan senjata api yang mereka miliki. Namun mereka terkejut ketika tidak mendapati Jack ada di sana. Sasmita mendapatkan telepon dari Jack yang mengatakan dirinya berada di Museum Lalit. Sasmita terdiam dan ia teringat museum itu adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan perhiasan dari zaman kerajaan dulu dan nilainya sangat berharga. Daniel pun langsung menuju museum. Di sana, Jack menyebar tikus-tikus peliharaannya dan menggunakan laser khusus yang digunakan pada cincinnya. Ia membiarkan tikus-tikus tersebut merusak keamanan perhiasan yang dipajang di museum tersebut. Tak lama alarm keamanan itu berbunyi dan menyebabkan semua pengunjung merasa panik, lalu langsung meninggalkan tempat tersebut. Jack pun langsung membuka penyamarannya sebagai saudagar kaya. Kali ini, ia melumpuhkan penjaga CCTV untuk menonaktifkan CCTV. Kemudian, ia kembali menyamar menjadi salah satu penjaga keamanan di museum tersebut. Sambil meminta semua pengunjung keluar dari gedung museum, ia menyebarkan gas air mata dan terus mengincar kalung berlian yang ada di kotak kaca di sana.
Setelah melumpuhkan satu petugas, ia mengeluarkan cairan khusus hingga tanpa memecahkan kacanya, ia bisa mengambil kalung tersebut dan pergi meninggalkan ruangan museum itu. Jack keluar melalui pintu depan di sana dan ia bertemu dengan Daniel dan juga Sasmita. Melihat hal itu, Daniel meminta Sasmita untuk menangkap Jack, namun ia gagal dan malah ia sendiri yang terborgol dengan borgol yang ia bawa. Daniel dan polisi yang lain pun mulai mengejar Jack yang terus berlari menuju sebuah hotel Meridian. Daniel tidak membiarkan Jack kali ini lolos. Ia terus mengejarnya melalui jalur-jalur yang sulit yang ditempuh oleh Jack. Bahkan Jack yang berlari ke hotel tersebut harus menggunakan tangga untuk mencapai landasan helikopter. Namun saat di lantai 22, ia menelpon Philip dan menyamar menjadi Daniel, memberi perintah untuk memanggil media dan membawanya ke hotel Meridian. Daniel pun tiba di landasan helikopter dengan nafas terengah-engah. Jack dan Daniel pun terlibat perkelahian, namun lagi-lagi Jack berhasil melarikan diri. Kali ini ia menggunakan tali dan memasuki sebuah ruangan khusus di hotel tersebut yang penuh dengan uang. Tak lama Daniel pun menyusulnya, namun kedatangan mereka di ruangan tersebut malah diserang oleh penjaga khusus yang ada di sana. Tak lama Menteri Dalam Negeri memasuki ruangan itu dan terkejut melihat Daniel ada di dalamnya. Dalam kesempatan itu, Jack langsung melarikan diri. Menteri kembali menghadapi Daniel dan marah karena ia tertangkap basah dengan bukti uang-uang tersebut dan ia langsung memecat Daniel. Namun Daniel mengatakan kalau Menteri Dalam Negeri tidak berhak memecat dirinya. Tak lama Philip datang membawa media. Menteri dan teman-temannya yang lain merasa malu karena tertangkap tangan bersama barang bukti yang ada di sana. Seekor burung merpati menghampiri Philip dan membawa selembar surat yang tertulis kalau Jack memang sengaja membawa Philip ke tempat itu agar bisa menangkap langsung Menteri Dalam Negeri beserta barang buktinya, dan juga kalung yang ia curi berada di tas Sasmita yang ia selipkan sesaat sebelum ia meninggalkan Sasmita. Daniel tidak yakin kalau Jack tidak mencuri uang-uang hitam tersebut. Salah satu menteri menjelaskan kalau mereka semua mendapatkan uang sebanyak 4.000 teras, 2.000 crores berada di hotel ini dan 2.000 crores lainnya berada di mobil ambulans milik IBM Bank. Daniel menyadari kalau mereka kehilangan jejak saat membuntuti Jack menggunakan minibus IBM Bank tersebut. Dan Jack sudah membawa uang-uang tersebut pergi dan lagi-lagi Daniel tidak bisa menangkap Jack dengan barang bukti bersamanya. Daniel dan Jack yang sudah kembali ke Kerala melakukan aktivitasnya seperti biasa. Daniel mengunjungi Jack di yayasannya dan memberikan secarik surat yang bertuliskan kalau Menteri Kesehatan akan menerima uang sebesar 5.000 crore di Punjabi. Jack hanya tersenyum melepas kepergian Daniel setelah membaca surat tersebut. Masa kerja Daniel pun telah selesai di Kerala dan menuntaskan kasus ini. Walau ia tidak menangkap Jack, setidaknya ia telah memecahkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Kali ini ia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan Kerala dan bertujuan untuk menuju Punjabi. Begitupun dengan Jack, mencium keberadaan uang hitam di Punjabi, ia mempersiapkan diri untuk memburunya ke Punjabi. Keduanya menuju Punjabi dengan jalur yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Daniel and Jack. Yang namanya korupsi itu memang sangat meresahkan ya sahabat. Tindakan ini benar-benar sangat merugikan banyak orang. Namun demikian, tindakan mencuri uang gelap dari para pelaku korupsi tetap tidak bisa dibenarkan ya. Tujuannya sih memang baik, tapi caranya tidak tepat. Toh pada akhirnya juga para pelaku kejahatan akan mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang dilakukan. Oleh sebab itu, mari selalu menanam kebaikan agar apa yang kita tuai juga nantinya adalah suatu kebaikan. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya dan terima kasih sudah menyimak alur cerita film ini sampai habis. Ingat untuk selalu dukung Excellent TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi, sehat selalu dan wassalamualaikum.